Markas Kepolisian Kota Menengah terasa pengap di pagi hari. Ajeng dengan seragam rapi yang membalut tubuh rampingnya menatap tumpukan berkas di meja. Wajahnya yang tenang menyembunyikan kecerdasan yang tajam. Rambutnya tergerai sederhana, mencerminkan kepraktisan. Gerak-geriknya efisien, aura profesional terpancar dari dirinya. Sebuah berkas kasus orang hilang diletakkan di mejanya. Nama, Sari Lestari. Status, pelarian. Catatan, kasus minor, kemungkinan masalah keluarga. Mata Ajeng menyapu deskripsi itu, merasakan gelombang keraguan. Institusi seringkali mudah melabeli tanpa penyelidikan mendalam, dan itu mengusik nuraninya. Ajeng membaca ulang laporan awal. Sebuah detail kecil menarik perhatiannya. Sari selalu membawa liontin pemberian ibunya, namun tidak tercatat dalam barang yang tertinggal. Sebuah kejanggalan minor, namun cukup untuk mengusik rasa ingin tahunya yang kuat. Rasa penasaran mulai menggelitik. Dengan sopan, Ajeng mengajukan pertanyaan pada seorang kolega senior. Sebuah gelengan kepala dan senyum meremehkan adalah jawabannya. Buang-buang waktu, Ajeng. Ada kasus yang lebih penting. Institusi menolak investigasi lebih jauh, menganggapnya tidak perlu. Frustrasi mulai membayangi. Diam-diam, Ajeng menemui keluarga Sari di pinggiran kota. Mereka terlihat lesu, pasrah. Dalam percakapan yang hati-hati, Ajeng menemukan bahwa Sari sering mengeluh tentang tekanan di tempat kerjanya yang baru, sebuah toko kelontong di pusat kota. Kejanggalan kecil itu berpadu dengan firasat. Kembali ke markas, Ajeng merasakan tatapan aneh. Desas-desus tentang obsesinya pada kasus remeh mulai beredar. Seorang atasan memperingatkannya untuk tidak membuat riak. Tekanan institusi terasa nyata, bagai dinding tak terlihat yang meredam dorongan keadilan. Malam hari, kantor terasa sepi. Ajeng masih di mejanya, berkas Sari berserakan. Dia menghubungkan detail-detail, liontin, toko kelontong, keluhan tekanan. Frustrasi memuncak, namun dorongan moralnya lebih kuat. Hatinya menolak menerima narasi pelarian begitu saja. Ia menemukan catatan kecil di ponsel Sari yang telantar, sebuah angka tak dikenal yang berulang. Nomor itu, jika ditelusuri lebih jauh, ternyata terdaftar atas nama sebuah perusahaan jasa penyalur tenaga kerja yang kurang dikenal, bukan toko kelontong tempat Sari bekerja. Ajeng membandingkan alamat perusahaan itu dengan data toko. Ada indikasi bahwa toko kelontong itu hanyalah kedok. Sari tidak kabur, melainkan kemungkinan telah dialihkan paksa. Ada permainan yang lebih gelap di balik kasus ini, bukan sekadar perselisihan keluarga. Twist, perusahaan jasa penyalur tenaga kerja itu ternyata dimiliki oleh seseorang yang memiliki koneksi jauh dengan ketua RW setempat, seorang tokoh yang dihormati di lingkungan Sari. Kasus kecil ini mungkin adalah cerminan praktik eksploitasi yang diam-diam dilegalkan oleh koneksi dan butanya sistem. Ajeng merasakan hawa dingin menyelubungi markas. Rasa terisolasi merambat, seolah dia satu-satunya yang melihat retakan di dinding. Konflik batin mengoyak, haruskah ia mundur atau terus menggali sendirian? Tekanan terasa berat, namun tekadnya tak goyah sepenuhnya. Ia menyusuri arsip lama. Sebuah kasus pelarian serupa muncul. Seorang wanita muda lain 5 bulan sebelumnya dari lingkungan yang sama. Detailnya mencengangkan, polanya terlalu mirip untuk sebuah kebetulan. Hati Ajeng berdegup kencang, firasatnya semakin kuat. Ajeng menemukan benang merah. Kedua wanita itu berasal dari desa yang sama, datang ke kota dengan janji pekerjaan. Mereka menghilang setelah berhubungan dengan perusahaan jasa penyalur tenaga kerja yang sama. Pola eksploitasi mulai terlihat jelas di depannya. Dengan hati-hati, Ajeng mulai mengamati perusahaan itu. Ia mendapati seorang pria paruh baya, rapi dan santun yang sering keluar masuk kantor mereka.
Pria itu adalah Budi, seorang pengusaha lokal yang dikenal dermawan dan memiliki jaringan luas di komunitas. Penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa beberapa pekerja yang direkrut Budi justru berakhir dengan hutang tak wajar atau dipindahkan ke lokasi tak terdaftar. Ajeng menemukan bukti transfer uang yang tidak masuk akal mengarah pada indikasi perdagangan manusia. Ancaman mulai datang. File-file yang ia simpan di komputer tiba-tiba rusak. Sebuah pesan anonim muncul di ponselnya. Jangan ikut campur urusan orang lain. Rasa takut merayapi, namun amarah juga membakar. Ia tahu ia semakin dekat dengan kebenaran yang ditutupi. Ajeng mulai mencurigai semua orang. Setiap tatapan rekan kerja terasa penuh arti. Ia merasa terperangkap dalam jaring yang tak terlihat. Keraguan dan paranoia menggerogoti pikirannya. Siapa yang tahu? Siapa yang melindungi? Budi mendadak muncul di markas, bersilaturahmi dengan para atasan. Senyumnya ramah, namun mata Ajeng melihat kilatan dingin. Kemarahannya membuncah. Dia sadar seseorang dengan kekuasaan melindunginya. Ancaman terhadap dirinya terasa lebih pribadi dan nyata. Ajeng menemukan bahwa Budi adalah adik ipar dari kepala seksi di kantor wali kota yang memiliki pengaruh dalam perizinan usaha. Jaringan koneksi ini menjelaskan mengapa kasus-kasus pelarian selalu diabaikan atau ditutup-tutupi. Lingkaran korupsi dan kekuasaan menyatu. Twist, Budi, si pengusaha dermawan, ternyata hanya pion dalam jaringan yang lebih besar. Dalang sebenarnya adalah seorang politikus lokal yang sebentar lagi akan mencalonkan diri, yang menggunakan jaringan Budi untuk menyalurkan tenaga kerja murah ke proyek-proyeknya. Ajeng merasa ngeri melihat betapa jahatnya penipuan di balik wajah-wajah terhormat. Ajeng berdiri di ambang kehancuran, namun tekadnya membaja. Rasa lelah bercampur amarah membuatnya waspada. Ia tak bisa lagi mempercayai siapapun di dalam sistem ini. Keinginan untuk mengungkap kebenaran mengalahkan rasa takut yang menghantui. Dengan bantuan seorang mantan jurnalis investigasi yang ia kenal secara pribadi, Ajeng berhasil mendapatkan rekaman percakapan yang mengkonfirmasi transaksi ilegal dan pergerakan para korban. Ia mempertaruhkan segalanya melewati batas etika demi keadilan. Rekaman itu menunjukkan politikus lokal yang sebelumnya ia curigai memerintahkan pengamanan terhadap para korban yang mencoba melarikan diri. Bukti tak terbantahkan tentang perdagangan manusia di bawah lindungan kekuasaan kini ada di tangannya. Ajeng mempersiapkan laporannya dengan cermat. Setiap kata, setiap bukti diperiksa ulang. Ia tahu ini adalah tiket satu arah. Reputasinya, karirnya, bahkan kebebasannya bisa terenggut. Udara terasa tipis, namun ia melangkah maju. Tekanan dari institusi meningkat drastis. Ia dipanggil untuk diinterogasi, dituduh melanggar prosedur. Ada ancaman pemecatan. Rasa tidak berdaya menyergap, namun ia menolak menyerah. Tekanan itu justru semakin mengobarkan semangatnya. Telepon dari ibunya terdengar sedih. Mereka memohon Ajeng berhenti, khawatir akan keselamatannya. Rasa bersalah menggerogoti hatinya. Ia menyadari harga pribadi yang harus ia bayar. Zona nyamannya terkoyak habis, meninggalkan luka menganga. Ajeng mengambil langkah terakhir. Rekaman dan berkas-berkas bukti itu tidak ia serahkan ke internal, melainkan ia serahkan pada jurnalis yang ia percaya. Informasi itu meledak di media lokal, memicu penyelidikan yang tak bisa dihentikan. Penyelidikan internal terpaksa dibuka, tekanan publik tak tertahankan. Beberapa oknum tertangkap, termasuk Budi dan para kaki tangannya. Namun, politikus yang lebih besar kekuasaannya hanya terkena sanksi ringan dan janji penyelidikan lebih lanjut. Ajeng kehilangan posisinya, reputasinya tercemar oleh intrik internal. Ia diberhentikan dengan hormat, namun itu hanyalah cara sistem untuk menyingkirkan pengganggu.
Sebuah kemenangan pahit, harga yang dibayar terasa berat, menyisakan kekosongan. Twist, kasus ini memang membuka mata publik sesaat, namun sistem korup beradaptasi, mengencangkan cengkeramannya. Ajeng meraih kebenaran, menyelamatkan beberapa jiwa, namun ia membayar mahal dengan kehilangan idealisme dan rasa percaya pada lembaga yang dulu ia junjung. Ia kini berjalan sendirian, membawa luka dan kebijaksanaan yang tak terkatakan, menjadi saksi sunyi atas kebenaran yang seringkali tak diakui.